Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian cinta bangga paham rupiah adalah sebuah kampanye edukasi publik yang digagas oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap mata uang rupiah, meningkatkan rasa bangga menggunakan rupiah, serta membangun kesadaran untuk menjaga dari menggunakan dengan bijak. Sejarah rupiah. Istilah rupiah diyakini berasal dari bahasa Sanskerta rupanya yang berarti perak, merujuk pada bahan uang logam yang digunakan pada masa lampau. Pendapat lain menyebutkan serapa dari kata rupiah atau rupiah dari India mengingatkan pengaruh perdagangan yang kuat di masa lampau. Ketiga, ada cara menggunakan mata uang rupiah dengan baik. Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam pasal 2 dan 3 PBI tanggal 17 2015. Menyatakan bahwa kewajiban penggunaan rupiah berlaku bagi transaksi tunai dan non-tunai yang berupa setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya, meliputi kegiatan penyetoran rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank. Rupiah, fungsi rupiah dalam perekonomian. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai. 3. Paham rupiah adalah dalam berinteraksi, berbelanja, dan berhemat. Pulang dari sejarah rupiah. Sejarah rupiah memiliki nilai edukasi yang tinggi. Tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan, identitas budaya, dan literasi keuangan. Mempelajari sejarah rupiah membantu generasi muda memahami perjuangan kemandirian ekonomi Indonesia. Berikut adalah poin-poin edukasi. Dalam sejarah rupiah, simbol kedaulatan ORI 1946 pada 30 Oktober 1946 pemerintah menerbitkan organ Republik Indonesia ORI sebagai mata uang pertama Indonesia, menggantikan mata uang penjajahan Gulden Belanda dan uang Jepang. Ini merupakan langkah edukasi tentang perjuangan mandiri dan penegasan kedaulatan ekonomi. Kesimpulan dalam bertransaksi. Uang memiliki fungsi penting sebagai satuan hitung, alat pembayaran, dan penyimpanan nilai. Dalam perkembangannya, uang terus berevolusi sebagai alat transaksi. Pada satu sisi, transaksi semakin mudah dan nyaman, namun pada sisi lain muncul resiko kerahasiaan data dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dalam berbelanja. Rupiah berperan penting dalam perekonomian nasional. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai tukar rupiah merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kesimpulan dalam berhemat. Sikap hemat tak cuma memberikan manfaat bagi ketahanan ekonomi pribadi dan keluarga, tapi juga berdampak luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana sebenarnya aturan penggunaan mata uang rupiah di Indonesia? Pada dasarnya rupiah sebagai mata uang Indonesia berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagian tercantum dalam pasal 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 1737 PBI 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam pasal 2 dan 3 PBI 17 2015 menyatakan bahwa kewajiban penggunaan rupiah berlaku bagi transaksi tunai dan non-tunai yang berupa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya, meliputi kegiatan penyetoran rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank. Meskipun demikian, ada pengecualian dalam penggunaan rupiah di Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 14 PBI 17 2015. Adapun pengecualian tersebut berlaku untuk transaksi tertentu dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni bisa juga mengenal ragam manfaat investasi di kawasan ekonomi khusus. Cara membedakan uang asli dan palsu dengan mudah. Yang pertama dilihat. Langkah pertama dan paling dasar adalah melihat dengan mata telanjang. Uang asli memiliki ciri visual yang sulit ditiru. Gambar tampak jelas dan tajam, tidak buram atau pecah, warna-warnanya solid dan tidak luntur. Ada perubahan warna pada angka nominal saat dilihat dari sudut tertentu pada uang emisi terbaru. Uang palsu biasanya terlihat lebih kusam, kurang simetris, dan detail gambarnya tidak presisi. Tip: coba lihat bagian gambar utama dan angka nominal dengan cahaya cukup terang. Bandingkan dengan uang lain jika ragu. Kedua, diraba. Langkah kedua adalah menggunakan indera peraba. Uang asli dicetak dengan teknik khusus intaglio yang membuat permukaannya memiliki tekstur timbul. Pada bagian tulisan Bank Indonesia, lambang negara, Garuda, dan angka nominal biasanya terasa kasar dan menonjol. Uang palsu cenderung licin atau terlalu halus karena menggunakan cetakan biasa atau printer rumahan. Tip: gesekkan jari pelan di atas permukaan uang. Jika tidak terasa timbul, patut dicurigai. Yang ketiga, diterawang. Langkah ketiga adalah menerawang uang ke arah cahaya. Pada uang asli akan terlihat benang pengaman yang tertanam di dalam kertas. Akan muncul pula gambar watermark, biasanya berupa wajah pahlawan nasional, yang hanya terlihat ketika uang diterawangkan. Uang palsu seringkali hanya mencetak gambar mirip watermark di permukaan, tapi tidak tampak transparan dan menyatu dari dua sisi. Tip: gunakan cahaya matahari atau lampu meja. Watermark yang asli akan tampak halus dan menyatu dengan kertas.